Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ibu Novi. Hari ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu materinya mengenai koordinat kartesius. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Koordinat kartesius merupakan dua garis sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Kedua sumbu tersebut terletak pada satu bidang. Dan sumbu yang horizontal atau mendatar dinamakan sumbu X atau bisa juga disebut apsis. Sedangkan sumbu yang vertikal atau tegak dinamakan sumbu Y atau biasa disebut juga ordinat. Untuk menulis titik koordinat sumbu X, titik yang berada di sumbu X, titik yang berada di sumbu Y. Gitu. Satu bidangnya mana? Ini satu bidangnya. Nah, titik sumbu X-nya itu yang mana? Sumbu X-nya yang mana? Sumbu X-nya itu yang mendatar. Ini sumbu X. Nah, sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Y-nya itu yang tegak, yang vertikal. Sumbu Y. Gitu ya. Nah, untuk menuliskan titik harus sumbu X dulu yang disebutkan, baru sumbu Y. Lanjut ke memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0. Pada gambar di sini, titik asalnya 0,0 adalah pos utama. Ya, sekarang kita menentukan titik pada tempat perumahan. Di sini ada perumahan. Bagaimana posisi tempat perumahan ini terhadap pos utama? Posisinya adalah berapa satuan ada di sebelah kanan pos utama. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan dari pos utama. Terhadap sumbu Y gimana? Ke atas nih ternyata. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke atas. Lalu bagaimana penulisan titik? Titik koordinatnya pada tempat perumahan. Ingat sumbu X dulu. Sumbu X 6,5. Jadi perumahan ini titik koordinatnya adalah 6,5. Selanjutnya pemakaman. Di mana pemakaman nih? Pemakaman di sini. Nah, dari pos utama pemakaman ini ada di mana? Ada di sebelah kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri. Lalu dari pos utama kemana lagi? Ke bawah. Berapa satuan? 2 satuan. 1, 2. 2 satuan ke bawah dan 5 satuan ke kiri. Maka titiknya adalah min 5, min 2. Sumbu X dulu baru ke sumbu Y. Yang ketiga ada pasar. Pasar di sini. Nah, dari pos utama, pasar itu sebelah mana? Sebelah kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke kanan. Jadi pos utama berarti kemana lagi? Ke atas. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berarti titiknya apa? X dulu. 4,3. Yang keempat ada hutan. Dari pos utama sebelah mana? Sebelah kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan dan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka titiknya min 8,5. Dan seterusnya. Paham ya? Selanjutnya, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Titik A-nya berapa? Titik A-nya itu terhadap sumbu X, berarti kita hitung dari X. Dari sumbu X. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ternyata titik A ini berada 6 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y yang tegak berapa satuan? 1, 2. Maka titik A ini adalah 2,6. Gitu ya. Lalu titik B. Titik B terhadap sumbu X gimana? Ini sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak 5 satuan dari sumbu X.
dan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan terhadap sumbu Y. Maka titiknya 5,5. Satu lagi, titik C. Titik C ini berjarak berapa satuan dari sumbu X? Ini sumbu X-nya, ini titik C-nya. Berarti 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. Maka titik C ini adalah berapa? Min 4,3. Dan seterusnya. Selanjutnya, memahami kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di mana pada koordinat kartesius, kuadran 1 terletak di sebelah kanan atas dan nilainya positif, positif. Kenapa? Karena sumbu X-nya bernilai positif dan Y-nya juga positif. Kuadran 2 berada di sebelah kiri atas. Nilainya apa? Min, plus. Di mana sumbu X-nya di sini bernilai negatif dan sumbu Y-nya positif. Kuadran 3, gimana? Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Jadi min, min. Kuadran 4, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Makanya titiknya positif, negatif. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, di mana koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya positif. Contohnya titiknya ada 3,2. Berarti bisa dipastikan kalau positif sama positif berarti dia berada di kuadran 1. Yang kedua kuadran 2. Koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Misalnya ada titik min 3,2. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia bisa dipastikan berada di kuadran 2. Yang ketiga, koordinat X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Titiknya misalnya min 3, min 2. Dua-duanya sama bernilai negatif, berarti bisa dipastikan kalau dia berada di kuadran 3. Kuadran 4. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Misalnya titiknya 3, min 2. Yang X-nya positif, yang Y-nya negatif. Berarti dia pasti di kuadran 4. Oke, selanjutnya kita makin pahami lagi mengenai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau dari gambar tersebut, bisa kita lihat langsung ya, yang kuadran 1 berarti titik apa? Titik A dan titik B. Yang ada di kuadran 2 berarti titik C dan titik D. Kuadran 3 titik E dan titik F. Kuadran 4 titik G dan titik H. Gitu ya. Lanjut, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada yang pertama sejajar dengan sumbu X. Ingat sumbu X ini sumbu yang mendatar. Berarti ada garis lagi nggak yang sama-sama mendatar? Ada nih ternyata garis K dan garis L. Maka garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan garis L. Gitu ya. Yang kedua ada memotong sumbu X. Kalau memotong berarti garis tersebut melewati sumbu X. Yang mana? Ini sumbu X-nya. Garis apa yang melewati? Oh ternyata ini. M dan garis N. Maka garis yang memotong sumbu X adalah garis M dan garis N. Yang ketiga ada sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak. Garis ada lagi nggak garis yang tegak? Ada nih garis M dan garis N. Maka garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan garis N. Yang keempat ada memotong sumbu Y. Sama seperti yang memotong sumbu X. Yang memotong sumbu Y berarti garis yang melewati sumbu Y. Berarti apa? Garis K dan garis L. Maka garis yang memotong sumbu Y adalah garis K dan garis L. Nah, ini Ibu berikan ada 15 soal untuk latihan hari ini. Ini adalah tugas harian matematika kalian. Silakan kerjakan di buku tugas matematika kalian. Dikumpulkan paling lambat hari ini jam 3 sore. Dikirim melalui Japri WA ke Ibu. Ibu tunggu. Semangat anak-anak. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.